Ya, jadi di video kali ini saya akan nakut-nakutin. Enggak juga, enggak kayak gitu. Tapi di video kali ini saya akan memberikan sedikit, enggak sedikit juga sih, agak banyak peringatan kepada teman-teman yang mungkin merupakan investor P2P lending ataupun teman-teman yang bermaksud menjadikan P2P lending ini sebagai salah satu tempat teman-teman untuk investasi. Dan harapannya teman-teman nonton video ini sampai habis. Jangan setengah-setengah, karena kalau setengah-setengah benar nggak kenyang. Ya kan, masa kamu nonton makan nasi goreng bungkus setengah, mana kenyang, telurnya juga setengah, jadi aduh gimana. Ya wajib nonton sampai habis. Nah, sebelum masuk lebih dalam, kita flashback sedikit kembali ke belakang. Apa itu P2P lending? Nah, simpelnya, sederhananya, kita bayangin aja. Teman-teman coba pejamkan mata, ya. Jangan ketiduran. Jadi P2P lending itu sederhananya seperti ini. Teman-teman pingin buka usaha, ya usaha misalnya buka kafe ya teman-teman. Tapi nggak punya modal. Itu case pertama. Case keduanya punya modal tapi bingung mau usaha apa. Nah, disinilah muncul yang namanya P2P lending ya teman-teman. Menjembatani yang pelaku usaha dan yang pemodal ataupun investor ya. Di sini kita lebih ngebahasnya di sisi sebagai investor atau pemberi dana ya teman-teman ya. Usaha di sini beragam teman-teman, dari bikin kafe ataupun usaha-usaha konstruksi dan berbagai macam deh teman-teman ya, seperti itu. Return dan bunga yang ditawarkan juga sangat tinggi. Itulah alasan kenapa dulunya saya merupakan investor di P2P lending. Namun perlu dicatat juga teman-teman, di video ini saya nggak di endorse, juga, dan saya nggak bermaksud menyanjung suatu aplikasi atau menjelekkan suatu aplikasi. No. Di sini saya bersifat sharing dan kita semua bebas berpendapat di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi kita lanjut. Sampai mana tadi? Sampai dulunya saya sempat menjadi investor P2P lending. Dulu, berarti sekarang udah enggak? Benar, sekarang udah enggak karena saya ingin fokus. Karena saya ngerasa bahwa instrumen investasi saya udah kebanyakan, seperti minimarket yang buntut-buntutnya saya bingung mau ngawasin yang mana, sehingga saya lebih memperkecil agar saya lebih fokus ya. Tapi sepengalaman saya teman-teman ya, P2P lending itu sangat menarik. Why? Kenapa? Karena bunga atau return yang diberikan kepada kita itu sungguh wow, 10%-an ke atas, bahkan ada yang 20% lebih sedikit ya teman-teman ya. Saya invest di mana? Saya invest di salah satu aplikasi P2P lending, yaitu adalah Komunal ya teman-teman ya. Terus yuk, kan sudah bagus, peringatannya apa ya Yung ya? Di sini yang perlu kita catat, belakangan ini ada berita yang agak menyeramkan bahwa Tanihub merupakan salah satu grup gede di mana salah satu lini bisnisnya yaitu adalah Tanifund membiayai para petani ya teman-teman untuk lebih mengembangkan usahanya. Di sini kita ditawarkan untuk menjadi investor melalui Tanifund. Lantas kenapa Hyung? Ini peringatan yang ingin saya sampaikan. Ada berita yang menyatakan, memberitahukan kepada kita bahwa Tanifund ini mengajukan penundaan pembayaran sebesar 14 miliar. Lantas kenapa yang mungkin usaha lagi seret? Bukan di situ. Masalahnya ya teman-teman ya, ini yang menjadi problem ketika suatu aplikasi di mana kita investor menginvestasikan dana dan adanya pengajuan penundaan pengembalian bayar. Nggak takut teman-teman. Nih saya kasih gambaran simpelnya. Ada temen nih, bro, lagi pegang nggak? Pegang apa bang? Nah gitu lah saya kayak gitu ya. Bukan, maksudnya lagi pegang duit nggak? Oh iya ada, berapa? 500.000. Dibayar nggak ya? Dibayar nggak ya? Kita pinjemin tuh duit. Ya beberapa hari kemudian kita kan dia bilang janjinya sebulan mau bayar. Dia telepon, halo bro, yang kemarin duitnya sebulan udah mau bayar belum ya? Aduh bro, katanya teman baik, masa duit kayak gitu aja lu tagih? Bulan depan ya? Dan begitu terus sampai Naruto ketemu sama Doraemon ya teman-teman ya. Begitu juga dengan
aplikasi P2P Lending Tanifan ini. Bayangin apabila dia mengajukan penundaan pembayaran, kita nasib para investor bagaimana? Dan perlu catatan tambahan lagi. Catatan tambahannya apa? Pakai pen, pakai kertas boleh, nggak masalah. Adanya investor ya teman-teman ya, menginvest ini Tanihub, grupnya Tanihub ini sebesar 65 juta US dollar. Itu kalau dirupiahkan itu sudah hampir 1 triliun 942 miliar ya. Susah ngebayangin duit seperti itu. Seperti saya kan, saya bingung juga itu duit sebanyak apa. Jadi kalau kita bayangin ya teman-teman ya, itu kalau buka warung nasi goreng untuk naik ke lantai 2-nya bisa pakai lift. Bayangin, AC-nya mungkin satu ruangan 10. Nah, masih kurang ya kayaknya ya, masih bisa ditambah ya. Ya jadi intinya seperti itu teman-teman. Grupnya Tanihub ini ya mendapat suntikan dana awalnya di tahun 2020 2021. Jadi beritanya udah muncul ya di tahun berapa ya? Itu sebesar hampir 1 triliun rupiah. Bayangin, segede ini loh aplikasi P2P Lending itu yang mendapatkan suntikan dana segede ini. Belakangan masih mengajukan untuk penundaan pembayaran. Ya, amit-amitnya ya coba deh teman-teman yang merupakan investor di Tanifan, coba tulis di kolom komentar, dapat nggak pembayaran bunganya, dapat nggak pembayaran pokoknya, atau malahan dapat email pemberitahuan bahwa adanya penundaan pembayaran. Tidak sampai di situ juga teman-teman. Teman-teman boleh cek bahwa TKB dari Tanifan, TKB itu tingkat keberhasilan, maksudnya tuh ketika kita menginvestkan duit ya teman-teman, itu tingkat keberhasilan si pemberi ini loh, penyedia ini memberikan hasilnya kepada kita, itu tingkat keberhasilannya berapa persen. Nanti kan maksudnya tingkat pengembaliannya berapa persen, seperti itu. TKB 90-nya hanya berkisar 30-an% saja, 36%. Jadi kalau diasumsikan kalau ada 10 pinjaman ke tingkat keberhasilannya 36%, berarti sekitar 3 sampai 4 pinjaman yang berhasil. Ya, kita dapat dananya. Artinya kita invest, dana kita balik beserta bunga-bunganya. Dan 7 atau 6 pinjaman lainnya masih belum dapat bayaran atau telat bayar, yang ujung-ujungnya mohon maaf bisa aja dana kita ludes, habis nggak balik lagi. Sebagai perbandingan teman-teman, aplikasi komunal yang saya gunakan itu TKB-nya sekarang masih 90-an%. Masih sangat tinggi, beda sampai hampir 3 kali lipat. Masih saya investigasi. Kenapa Tanihub bisa seperti itu? Dan menurut hasil investigasi saya, atau menurut istilah kerennya itu adalah kabar burung, bukan burung saya ya. Jadi yang saya temukan adalah mungkin ya teman-teman ya, kan namanya juga kabar burung, bisa benar bisa salah tergantung burungnya apa ya. Pertama, mungkin si Tanihub terlalu jor-joran ketika mendapat suntikan dana dari investor yang begitu gedenya. Pembelian gudang sangat gede ya di beberapa lokasi. Ya mungkin ini juga menjadi akar permasalahannya, karena investnya terlalu gede, gudangnya banyak kan, otomatis biayanya juga gede. Make sense ya teman-teman ya. Jadi diperlukan perputarannya yang kencang juga. Nah, kan bagus tuh yo. Berarti makin gede usaha. Nah, nggak stop sampai di situ. Di sini teman-teman ya, kalau misalnya benar ya, karena yang berikutnya ini, hasil yang berikutnya ini mungkin akan bikin wah gitu, kaget ya teman-teman ya. Dan apabila benar, tolong tulis benar Hyung, saya kejadiannya seperti itu ya. Dan peristiwanya adalah saya beberapa kali menangkap ya teman-teman ya, bahwa adanya komplain ya dari pelaku ataupun dari petani-petani ya, mohon maaf bukan pelaku tapi dari petani-petani yang istilahnya kan mereka ini kan di Tanihub ini kan juga membeli hasil panen mereka seperti itu kan. Katakanlah kita udah investasikan dana dan hasilnya juga akan dibeli oleh si Tanihub seperti itu ya teman-teman ya. Jadi dari awal sampai akhir deh istilahnya gitu, dia yang biayain, nanti dia hasilnya juga dia mau ambil gitu ya teman-teman ya. Banyaknya komen yang nggak asik teman-teman ya, istilahnya yang misalnya seperti tunggu ini di blur, di sensor dulu ya, yang suaranya saya seperti itu nggak teman-teman, bercanda aja.
Jadi di situ misalnya contoh mereka menghasilkan tomat ya teman-teman ya. Dari TaniHub itu kan cari tomat juga berapa grade ya, A, B, C mungkin ya. Kemudian dari si petani ini atau yang pemilik kebun ini mengatakan kalau misalnya tomat yang mereka jual, kalau saya jual ke tempat lain yang contohnya ya jual 10 kilo, yang grade A-nya itu 8 kilo. Tapi kalau diambil sama si TaniHub, dia bilang yang A cuma 2 kilo. Ini contohnya seperti itu. Jadi harganya turun jauh lebih dalam. Itu yang mengakibatkan, ngapain saya jual ke dia? Saya mending jual yang kebiasa yang ini aja. Ya teman-teman ya. Yang istilahnya tuh dapat cuan lebih gede ketimbang jual ke dia. Yo ini jelas-jelas grade A dia turunin jadi grade B, grade C. Ya. Itu kabar burung yang saya terima. Inilah yang mengakibatkan banyak udah enggak istilahnya udah banyak yang nggak percaya seperti itu, jadi nggak ngejualin lagi ke si TaniHub yang otomatis perputarannya agak sedikit yang seret, jadi macet gitu teman-teman, yang mengakibatkan hal ini salah satunya bisa terjadi. Bener nggak teman-teman kabar burung yang saya terima ini? Coba teman-teman yang ngerasain atau punya pengalaman sharing di kolom komentar. Ya teman-teman, jadi itu merupakan serangkaian lampu kuning yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Tapi perlu digarisbawahi dan garis atasi ya teman-teman ya. Tidak semua aplikasi P2P lending demikian ya teman-teman. Jadi harapan saya setelah teman-teman nonton video ini dari awal sampai di detik berapa ini, ada yang hitung. Nah teman-teman jadi terbuka, oh saya perlu lebih menganalisa aplikasi P2P lending ini apakah bisa dijadikan tempat untuk investasi. Ya, bagaimana ya Yung untuk cara melihat lebih dalam suatu aplikasi investasi? Itu mungkin teman-teman boleh nonton video yang satu ini. Nah, dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sepak terjang investasi saya, teman-teman mungkin harus subscribe saya di sini dan nantikan video-video saya berikutnya.